Perkenalkan, nama saya Dewa Eka Pratama, nomor induk mahasiswa 20061356782. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang anatomi jantung. Jantung tersusun atas beberapa ruang antara lain 1 atrium, 2 ventrikel, 3 katup jantung. Apa saja yang ada di dalam jantung? Di sini kita melihat gambar dan juga anak panah tentang letak atrium, ventrikel, dan katup jantung. Atrium atau serambi jantung adalah ruang jantung bagian atas di mana darah masuk ke dalam jantung. Ada 2 atrium dalam jantung, atrium kiri berhubungan dengan paru-paru dan atrium kanan yang berhubungan dengan sistem sirkulasi darah baik. Serambi jantung menerima darah ketika otot jantung berkontraksi. Otot jantung memompa darah ke ventrikel. Semua binatang dengan sistem sirkulasi darah tertutup mempunyai pasti setidaknya 1 atrium. Dalam kurung, manusia mempunyai 2 atrium. Ventrikel sama seperti serambi. Bilik atau disebut juga ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke jantung ke seluruh tubuh. Katup jantung adalah bagian yang ada di setiap serambi jantung dan fungsinya memberikan akses aliran darah kepada bagian jantung tertentu dan menghalangi agar aliran darah masuk ke dalam ruang jantung sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembuluh darah yang keluar masuk jantung, yaitu ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena merupakan kebalikan dari pembuluh darah arteri yang membawa darah dari alat-alat tubuh masuk ke dalam jantung. Bentuk dan susunannya sendiri hampir sama dengan arteri. Katup pada vena yang terdapat di sepanjang pembuluh darah berfungsi untuk mencegah dari tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Vena yang terbesar yaitu ada vena pulmonalis, vena yang mempunyai cabang yaitu venolus yang selanjutnya menjadi kapiler. Nah, vena yang masuk ke jantung yaitu ada vena cava superior, merupakan vena yang besar yang menerima darah dari bagian atas leher dan kepala yang dibentuk oleh persatuan 2 vena yang masuk ke dalam atrium dextra. Dan selanjutnya ada vena cava inferior yang menerima darah dari alat-alat tubuh bagian bawah menembus sentrum pendineum setinggi vertebrae thoracalis dan masuk ke bagian terbawah yaitu atrium dextra. Selanjutnya ada vena pulmonalis. 2 vena pulmonalis yang meninggalkan paru-paru pembawa darah teroksigenasi atau banyak mengandung oksigen dan masuk ke atrium sinistra. Jenis-jenis pembuluh nadi atau arteri. Terdapat beberapa macam pembuluh nadi atau pembuluh arteri, yaitu diantaranya ada 1 arteri pulmonalis atau nadi paru-paru, yaitu pembuluh yang dilewati darah dari bilik menuju ke paru-paru. Pembuluh ini mengandung banyak karbon dioksida yang akan dilepaskan ke paru-paru, tepatnya di alveolus. Yang selanjutnya ada arteri sistemik, yaitu pembuluh nadi yang mengantar darah ke arteriol, selanjutnya menuju ke pembuluh kapiler, tempat di mana zat nutrisi dan oksigen ditukarkan. Aorta adalah pembuluh terbesar yang ada di dalam tubuh dan keluar dari ventrikel yang membawa banyak oksigen. Selanjutnya ada klasifikasi dari vena. Tubuh manusia memiliki beberapa jenis pembuluh darah berdasarkan klasifikasi masing-masing, yaitu ada vena paru. Vena paru adalah vena yang membawa darah dari paru-paru ke jantung atau atrium jantung kiri. Vena paru berbeda dari vena lain. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah ini mengandung oksigen dan nutrisi. Yang kedua ada vena sistemik. Vena sistemik adalah vena yang membawa darah beroksigen dan sisa metabolisme dari sisa tubuh ke jantung setelah pengukuran nutrisi.
berdasarkan diameternya, yaitu ada vena cava vein adalah vena terbesar dari tubuh manusia dengan diameter antara 15 dan 17 mm. Vena cava bertanggung jawab untuk mengantarkan darah dari seluruh tubuh ke jantung atau atrium kanan. Nah, ada dua jenis vena, yaitu vena cava, yaitu vena cava superior atau atas, dan vena cava inferior atau bawah. B. Venula. Venula adalah vena kecil dan sejati dengan ukuran antara 0,07 dan 0,5 mm. C. Kapiler. Kapiler bukan vena sejati, melainkan kombinasi arteriol dan venula. Kapiler memiliki diameter sekitar 5-10 mikron. Kapiler adalah tempat pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, nutrisi, bahan kimia, dan zat yang tidak perlu antara darah dan jaringan di sekitarnya. Nah, ini bisa kita lihat jenis saluran darah dan fungsinya. Ada vena cava yang mengalirkan darah teroksigen dari semua bagian badan ke atrium kanan. Ada juga arteri pulmonari yang membawa darah teroksigen dari jantung ke paru-paru. Ada vena pulmonari yang membawa darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Ada aorta yang membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh badan. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam subbahasan berikutnya, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Yang kita ketahui bahwa peredaran darah manusia itu didominasi oleh dua pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, yang kedua adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah dengan meninggalkan jantung. Sedangkan dengan pembuluh darah vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah untuk menuju jantung. Ya. Sekarang kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana aliran darah tersebut. Yang pertama adalah darah akan masuk pada bagian nomor 1, ya. Bagian nomor 1 adalah atrium kanan. Kemudian dari atrium kanan, darah akan mengalir ke bagian yang bernomor 2. Dari bagian nomor 2, yaitu ventrikel kanan, darah akan dipompa menuju arteri pulmonalis, yaitu yang ditandai dengan bernomor 3. Setelah dari arteri pulmonalis, darah akan dialirkan kembali menuju bagian yang nomor 4, yaitu pulmo atau paru-paru. Ketika berada di paru-paru, darah kotor dan darah bersih akan bertukar di bagian paru-paru yang bernama alveolus, di mana penyerapan oksigen oleh darah kemudian akan dialirkan menuju bagian yang bernomor 5, ya, yang bernama vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis kemudian darah akan masuk lagi ke dalam jantung, tepatnya pada bagian yang bernomor 6 yang bernama atrium kiri. Di dalam atrium kiri, darah kemudian akan masuk ke dalam bagian yang bernomor 7 yang bernama ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri kemudian darah akan dipompa keluar melalui katup sehingga akan menuju bagian yang bernomor 8. Bagian nomor 8 adalah aorta. Aorta adalah pembuluh darah arteri yang memiliki ukuran cukup besar. Kemudian dari aorta darah akan dialirkan menuju bagian yang bernomor 9. Bagian yang bernomor 9 ini adalah pembuluh darah arteri. Ya. Ketika darah sudah masuk ke dalam bagian pembuluh darah arteri, maka darah akan dialirkan menuju bagian yang lebih kecil, pembuluh darah arteri yang lebih kecil yang bernama arteriola. Ya. Kemudian dari arteriola, darah-darah tersebut akan dialirkan ke dalam pembuluh darah yang lebih kecil, kemudian untuk diedarkan ke seluruh tubuh, ya.
Seluruh tubuh ini bagian nomor 11. Kita menyebutnya organ atau tubuh. Kemudian di tubuh akan kembali lagi melalui nomor 12, yaitu vena cava inferior, di mana darah akan dikembalikan menuju jantung yang bernomor 1 tadi ke atrium. Yaitu untuk sistem peredaran darah secara keseluruhan ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam sistem peredaran darah besar. Secara umum kita mengetahui bahwa peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Oke, jadi secara lengkapnya darah yang pertama akan dialirkan dari ventrikel kiri, yaitu bagian yang bernomor 1. Kemudian dari bagian yang bernomor 1 akan dipompa keluar melalui aorta. Tadi aorta adalah pembuluh arteri yang memiliki ukuran lebih besar. Kemudian dari pembuluh darah aorta akan disalurkan menuju pembuluh darah arteri. Bisa ditunjukkan dengan nomor 3. Kemudian akan dipompa lagi menuju bagian yang bernomor 4. Yaitu arteriola, bisa dilihat ya, itu ada percabangan kecil. Kemudian dari cabang kecil tersebut disalurkan lagi ke cabang yang lebih kecil lagi yang bernama pembuluh darah kapiler yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dari peredaran darah ke seluruh tubuh tersebut akan kembali menjadi darah yang miskin oksigen, kemudian disalurkan ke bagian yang bernomor 6, yaitu vena cava inferior. Kemudian darah akan masuk kembali ke dalam bagian yang bernomor 7, yaitu bagian jantung bernama atrium kanan. Ya, kemudian kita masuk ke dalam sistem peredaran darah kecil. Ya, secara singkat kita ketahui bahwa sistem peredaran darah kecil itu dari jantung, kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Di bagian jantung yang awal, tentunya darah akan masuk ke dalam bagian ventrikel kanan. Kemudian dipompa keluar menuju arteri pulmonalis. Kemudian darah akan masuk ke dalam bagian nomor 3, yaitu pulmo atau paru-paru. Kemudian darah yang keluar dari paru-paru akan dikembalikan lagi ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian darah tersebut akan masuk kembali ke bagian jantung, ke bagian yang bernomor 5, yaitu atrium kiri. Kita ketahui bahwa pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang mengangkut banyak sekali oksigen. Namun hal tersebut dikecualikan dengan pembuluh darah arteri pulmonalis. Karena setelah keluar dari jantung menuju paru-paru, arteri pulmonalis banyak sekali mengandung karbon dioksida. Ya, jadi terkecualikan kalau semua pembuluh darah arteri itu mengandung oksigen. Hanya pembuluh darah arteri pulmonalis saja yang mengandung karbon dioksida. Hal tersebut juga sama dengan pembuluh darah vena pulmonalis. Kita ketahui bahwa pembuluh darah vena kebanyakan adalah pembuluh darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Namun tidak dengan vena pulmonalis, karena vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen. Oleh karena itu, jantung yang sebelah kiri pasti akan kaya oksigen. Sedangkan saya gambar ini untuk bagian yang sebelah sini adalah bagian yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan untuk bagian yang sebelah
kiri, bagian sebelah kiri dari sudut pandang kita ini adalah bagian yang banyak mengandung karbon dioksida. Oke, sekian pembahasan kita mengenai sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kita ketahui sudah dari pembahasan awal mana bagian-bagian jantung, kemudian bagaimana aliran darah tersebut dialirkan. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya. Sistole dan diastole. Ini merupakan contoh gambar. Tekanan darah sistole adalah tekanan yang dihasilkan otot jantung saat mendorong darah dari ventrikel kiri ke aorta, atau tekanan pada saat otot ventrikel jantung kontraksi. Tekanan darah sistole merupakan tekanan maksimal yang ditimbulkan pada arteri sewaktu darah disemprotkan ke dalam pembuluh selama periode sistole dengan rata adalah 120 mHg. Tekanan darah diastole adalah tekanan pada dinding arteri dan pembuluh darah akibat mengendurnya otot ventrikel jantung, atau tekanan pada saat otot anterium jantung kontraksi dan darah menuju ventrikel. Tekanan darah diastole merupakan tekanan minimal di dalam arteri ketika darah mengalir keluar menuju ke pembuluh yang lebih kecil di hilir selama periode diastole dengan rata adalah 80 mHg. Lapisan dinding jantung. Di sini ada epikardium. Epikardium adalah lapisan luar dinding jantung, dikenal juga sebagai perikardium visceral karena membentuk lapisan dalam perikardium. Epikardium tersusun terutama dari jaringan ikat longgar termasuk serat, elastis, dan jaringan adiposa. Epikardium berfungsi untuk melindungi lapisan jantung bagian dalam dan juga membantu dalam produksi cairan perikardial. Cairan ini mengisi rongga perikardial dan membantu mengurangi gesekan antara membran perikardial. Di lapisan epikardial ini juga ditemukan pembuluh darah koroner yang memasok dinding jantung dengan darah. Lapisan bagian dalam epikardium bersentuhan langsung dengan miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah dinding jantung. Lapisan ini terdiri dari serat otot jantung yang memungkinkan kontraksi jantung. Miokardium adalah lapisan paling tebal dari dinding jantung, dengan ketebalannya yang bervariasi di berbagai bagian jantung. Miokardium dari ventrikel kiri adalah yang paling tebal karena ventrikel ini bertanggung jawab untuk menghasilkan kekuatan yang diperlukan untuk memompa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kontraksi otot jantung berada di bawah kendali sistem saraf perifer yang mengarahkan fungsi tak sadar termasuk detak jantung. Yang terakhir ini ada endokardium. Endokardium adalah lapisan dalam dinding jantung yang tipis. Lapisan ini melapisi bilik jantung bagian dalam, meliputi katup jantung dan berlanjut dengan endotelium pembuluh darah besar. Endokardium jantung terdiri dari otot polos serta serat elastis. Infeksi endokardium dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai endokarditis. Endokarditis biasanya merupakan hasil dari infeksi katup jantung atau endokardium oleh bakteri tertentu, jamur, atau mikroba lainnya. Endokarditis adalah kondisi serius yang bisa berakibat fatal. Oke, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel darah eritrosit, trombosit, dan leukosit.
Eritrosit, leukosit, dan trombosit merupakan sel komponen darah. Sel darah ini memiliki fungsi masing-masing. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi sebagai pembawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Sel ini mengandung hemoglobin. Jumlah normal sel darah merah di dalam tubuh manusia berkisar 4,3 sampai 5,6 juta mcl pria dan 3,9 sampai 5,1 juta mcl wanita. Jika jumlah eritrosit mengalami penurunan atau tinggi, maka ada terjadi sesuatu di dalam tubuh. Leukosit adalah sel darah putih yang terdiri dari neutrofil, limfosit, monosit, basofil, dan eosinofil. Sel ini berperan penting dalam melawan infeksi yang menyerang ke tubuh. Kadar normal leukosit yaitu 5.000 sampai 10.000 leukosit mcl pria dan 4.500 dan 11.000 leukosit mcl wanita. Jika leukosit mengalami peningkatan, maka itu menandakan terjadi infeksi di dalam tubuh. Biasanya karena infeksi bakteri. Jika leukosit turun, maka mengindikasikan adanya infeksi virus pada tubuh. Trombosit, sebutan lainnya adalah kepingan darah. Fungsi adalah untuk mengumpulkan darah dan menghentikan perdarahan ketika terluka. Normalnya trombosit berjumlah 1.050.000 dan 400 keping darah mcl. Jika trombosit mengalami penurunan dari jumlahnya normalnya, maka biasanya disebabkan karena trombosit mengalami kehancuran di dalam daerah darah, hati, dan limpa, penyakit autoimun, perawatan kanker, dan kerusakan sumsum tulang belakang. Jika mengalami peningkatan, maka biasanya disebabkan karena kondisi anemia hemolitik, kekurangan zat besi, infeksi, trauma, dan efek samping obat-obatan tertentu. Pada dasarnya Tuhan sudah menciptakan jumlah eritrosit, leukosit, dan trombosit sedemikian rupa sesuai dengan kadar dan fungsinya masing-masing. Jika tidak menjadi masalah jika kadar eritrosit lebih tinggi dibanding kadar yang lain. Ini tabel-tabel perbedaan pembuluh darah. Arteri tebal dan elastis, vena tipis dan kurang elastis, kapiler tipis dan permeabel. Meninggalkan jantung menuju jantung berawal dari arteriol, kuat dan memancar, lemah dan menetes, peralihan antara sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan lemah. Banyak mengandung O2 kecuali arteri pulmonalis. Banyak mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Banyak mengandung O2 lebih ke dalam dekat permukaan tubuh antara arteri dan vena. Hanya pada pangkal nadi, banyak di sepanjang pembuluh darah, tidak memiliki. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.